copy paste, karena memang boleh open book dan boleh open internet. Karena yang saya buat adalah soal open minded. Tapi hati-hati, ada plagiarism checker. Menandakan bahwa itu soal jawaban harus dibuat sendiri, tidak dari copy paste saja. Jadi harus dibaca, boleh dari internet ngebacanya, boleh dilihat, dibaca, tapi masukkan dalam pikiran lalu dituangkan dalam gagasan dan dituliskan dalam jawaban. Jadi kalau ngumpulinnya copy paste, itu terdetek merahnya ada berapa persen. Nah, itu yang akan saya jadikan faktor nilai dominan. Ya, yang pertama, jadi nanti saya ngasih 5 sub atau 5 topik. Nanti dalam 5 itu bukan berarti nomor 1 soalnya itu, nomor 2 soalnya itu, tidak. Tapi 5 itu adalah pokok bahasan utama yang akan ada dalam UAS tersebut. Yang pertama masih berkutat terkait dengan definisi atau pengertian pendidikan karakter menurut ahli, menurut jurnal, dan menurut kalian sendiri. Nah, yang menurut kalian sendiri ini kalau ada yang merahnya berarti copy paste ini dari teman-teman yang lain atau dari internet. Nah, maka dari itu harus hasil pemikiran sendiri. Yang kedua, sebenarnya dari 2 kata, yaitu pembinaan karakter dan lingkungan. Tapi nggak seperti itu, nanti jawabannya soalnya pasti panjang. Misalkan dianalogikan membentuk karakter anak SD itu kan tidak tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Bapak Ibu yang punya anak didik, peserta didik yang memang tinggal di suasana yang ramai, misalkan daerah perkotaan, pasar, terminal, akan berbeda pola didiknya dengan anak-anak yang memang latar belakang tempat tinggal atau lingkungan yang adem, ayem, tentrem seperti di Gunung Halu atau di daerah yang memang sejuk. Jadi apakah nanti di dalam pertanyaan tersebut beberapa pertanyaan itu akan dijelaskan, kalian minta dijelaskan ada pengaruh nggak sih antara pola mendidik karakter dengan lingkungan sekitar? Bisa sebagai juga culture, misalkan yang nanti di basisnya pesantren atau berkearifan lokal, local wisdom. Nah, itu bagaimana. Jadi intinya keadaan sekitar atau lingkungan dan pembentukan karakter. Itu topik besarnya yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mulai dari bagaimana, how. Bagaimana metode, model, pendekatan, teori, dan lain-lain yang kalian suka terapkan ke peserta didik ini mari langsung di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan secara real langkah-langkah taktis dalam memberikan sesuatu gagasan atau ngelakuin apa sih di sekolah supaya kalian bisa mendidik pola-pola karakter untuk anak sekolah dasar. Jadi itu mah langsung pakai cara terkait nomor 3 itu bagaimana langkah-langkah, metode, sistematika, macam-macam nanti soalnya kan pasti dibedain kan tiap kelas. Jadi tiap itu. Jadi ya antara itu tapi subtema besarnya adalah how-nya, bagaimana caranya ngedidiknya ketika di dalam dunia ke-SD-an, keguruan SD. Oke. Yang keempat, makanya harus buka banyak internet atau boleh buka internet, harus boleh buka internet. Nanti saya akan suruh atau instruksikan bahwa kalian ngambil jurnal atau cari jurnal sama kayak UTS ya. Nah, sama hampir mirip kayak UTS atau tugas-tugas. Kalian nggak tahu dapat tugas itu nggak ya? Jadi si jurnal itu nanti dikasih contoh salah satu jurnal yang berbicara terkait dengan pembentukan karakter. Nah, dari situ kalian yang cocok diterapkan di sekolah kalian yang mana? Jadi nanti kalian ambil salah satu metode ilmiah terkait dengan pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi di lapangan kalian.
Jadi misalkan ya, di sekolah saya ini saya lagi ngajar Pak, sekarang lagi di sekolah yang memang dekat dengan Citarum. Nah, otomatis pola pendidikan dalam bentuk karakternya berkorelasi dengan tempat tinggal, kehidupan sehari-hari di sungai. Berarti harus juga ada literasi lingkungan. Intinya dari jurnal tersebut kita bisa ambil pelajaran apa. Jadi masih satu jurnal aja. Dari satu jurnal kalian bisa kaji dan analisis terkait dengan jurnal tersebut. Itu yang nomor 4. Yang terakhir, nanti seperti biasa saya akan kasih solve problem, masalah yang sering terjadi di anak-anak SD. Jadi kalian bisa baca berita, sering-sering lihat berita. Nanti saya medianya dari artikel koran atau artikel internet. Misalkan contoh seperti di beberapa minggu yang lalu pernah ada kejadian anak yang membuli, masukin dalam karung. Karena habis sholat tuh bercanda dia habis pulang masjid atau pulang dari sholat ya di masjid itu. Anak kecil masukin dalam karung, itu ngebully padahal bercanda. Terus digebukin, ditendangin, kena perutnya. Dan akhirnya meninggal. Nah, itu kan terjadi di real nyata. Coba cari aja beritanya. Nah, dari situ, dari problem itu, kalian bisa kaji dan analisis masalah. Lalu bagaimana solusi. Jadi yang nomor 5 terakhir ini, yang sub nomor 5 terakhir ini, nanti akan diberikan masalah dalam suatu artikel. Nanti kalian bisa diminta untuk memberikan respon, tanggapan, dan solusi. Itu saja sub-subnya, mudah. Tidak ada yang sulit, tapi tidak boleh copy paste, tidak boleh plagiat. Karena tidak plagiat dan tidak boleh copy paste, waktu yang saya berikan juga tidak 1 hari, minimal 3 hari untuk merangkai katanya. Karena saya tidak ingin hasil copy paste jawaban orang lain. Makanya saya akan pasang plagiarism checker di Google Classroom. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, sudah mendung dan saya harus tetap mempersiapkan persiapan UAS, lagi ngumpulin soal-soal dan merekapnya kembali, lalu mendistribusikan pada lembaga, dan di hal soal kalian harus ada yang ditandatangani dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih kebersamaan dalam 1 semester ini, Bapak Ibu, seperti doa-doa yang selalu saya panjatkan pada teman-teman. Semoga Bapak Ibu dapat segera membahagiakan kedua orang tua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, begitupun jika Bapak Ibu ada kesalahan, insya Allah kita saling bermaafan. Tujuan dari kuliah ini adalah membentuk anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi saya tidak bisa berbicara prestasi, karena pasti kalau sudah membahagiakan orang tua, pasti anak-anak yang berprestasi. Baik itu secara akademis, kompetisi, ataupun cara akhlak. Banyak orang tua juga yang nggak bahagia karena anaknya ranking 1. Yaitu anak bagaimana yang di rumah masih melempar sepatu kalau nggak dicepet-cepet dipasang. Masih suka ngalungin sendok kalau nggak disuapin. Jadi membentuk anak-anak yang memang dan memiliki orang tua yang bahagia punya anak seperti kita. Harapan saya, Bapak Ibu punya hajat, saya punya hajat. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dapat jodoh, disegerakan jodohnya. Yang sebentar lagi mau nikah, dilancarkan sampai hari H-nya. Yang belum punya pekerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Yang orang tuanya sudah tidak ada, semoga dipadangkan kuburnya dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang tuanya masih ada, tugas kita adalah membahagiakannya secepat mungkin. Semoga kita adalah tergolong dalam anak-anak yang bisa membagikan pada orang tua secepatnya. Wabarakatuh Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih aturan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampai satu nuhun, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.